Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7141 sampai bab 7143. Pete Roger belum pernah melihat orang seperti Ye Chen, seekor domba di mulut harimau yang masih begitu marah dengan harimau itu, dan tiba-tiba, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Saya agen CIA dan orang yang bertanggung jawab atas operasi investigasi ini, karena Anda berada di mobil kami, Anda harus mematuhi pengaturan kami. Apakah Anda pikir ini ruang tamu Anda? Anda dapat duduk dimanapun yang Anda inginkan?" Ye Chen bertanya kepadanya dengan tidak sabar, "Saya akan duduk di baris terakhir. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Membunuh saya? Jangan lupa, bahkan jika Anda mengaku seorang agen CIA lagi, Anda tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di Jepang. Jika Anda berani menyentuh saya di sini, saya akan segera menjadikan Anda sampai mati." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Oh ya, saya lupa mengingatkan Anda, saya bukan orang Amerika. Saya orang Cina." "Anda, seorang CIA Amerika, tidak memiliki efek jerat terhadap saya. Seorang Tiongkok, di wilayah Jepang, terus terang saja, Anda bahkan tidak terhitung sebagai sehelai rambut di mata saya." Pete Roger melihat penampilan Ye Chen yang sama sekali tidak terlihat seperti lelucon, dan seluruh tubuhnya tercengang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, tetapi untuk mengatakan bahwa dia begitu bertekad untuk menemukan kematian seperti Ye Chen, itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia bingung dalam benaknya, orang ini harus naik mobil, bukankah itu hanya masalah membunuh satu orang lagi dan membuang satu mayat lagi untukku? Mengapa dia masih begitu sombong di hadapanku? Namun, satu-satunya masalah saat ini adalah dia harus mengemudi secepat mungkin. Dia tidak bisa terus menghabiskan waktu di sini. Jika dia benar-benar berdebat dengan Ye Chen di sini, seluruh operasi akan terpengaruh. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, "Baiklah, kamu bisa duduk di baris terakhir jika kamu mau." Ye Chen meliriknya dan bergumam, "Sial, hanya agen omong kosong, apa gunanya bersikap sombong? Bukankah kau masih harus menyerah?" Ye Chen sengaja membiarkan Pete Roger mendengar gumamannya, yang langsung membuat pihak lain marah dan ingin mengumpat. Namun, mengingat gambaran yang lebih besar, dia masih menahan diri untuk tidak marah, lalu mengambil walkie-talkie dan berkata, "Hubungi mobil dari Kementerian Luar Negeri di depan kita, dan minta mereka mendatangkan 2 anggota staf ke mobil kita ini." Ye Chen mengaku sebagai pengawal, dan Pete Roger tidak tahu kekuatannya, jadi dia memutuskan untuk memanggil 2 ninja untuk berjaga-jaga. Ye Chen mengabaikannya dan melangkah ke belakang. Melalui baris kedua, tawana yang terkejut tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan? Apa hubungannya tempat ini denganmu?" Ye Chen dengan datar berkata, "Ini bukan mobil keluargamu, jadi apa pedulimu?" Satu kalimat membuat tawana tercekik hingga mati. Benar juga bahwa, bagaimanapun juga, meskipun dia duduk di mobil orang lain, Ye Chen bersedia datang dan ikut bersenang-senang, dia benar-benar tidak punya kualifikasi untuk mengendalikannya. Jadi, tawana memikirkan satu-satunya terobosan dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah, aku tidak bisa mengendalikanmu jika kamu masuk ke dalam mobil, tetapi aku ingin bertanya, siapa yang memberimu hak untuk datang dan menyamar sebagai pengawalku?" Setelah mengatakan itu, tawana kemudian menatap Ye Chen dengan ekspresi puas seolah-olah "Aku akan memakanmu," menunggu jawabannya. Ye Chen benar-benar terkejut, sementara beberapa orang termasuk Pete Roger bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengira bahwa Ye Chen benar-benar pengawal tawana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah seorang penipu. Hal ini membuat mereka langsung waspada, tidak tahu apa niat Ye Chen ketika dia berbaur dengan mobil ini, dan bahkan mengandalkan fakta bahwa dia harus masuk ke dalam mobil ini. Ye Chen menggores tawana dan mengacungkan jempolnya, memuji dengan dingin, "Baiklah, otakmu masih saja berputar cepat." Pete Roger menatap Ye Chen dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu ini sebenarnya apa? Karena kamu bukan pengawal Nona Svet, maka tolong segera keluar dari mobil." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Meskipun Pete Roger ingin menghabisi Ye Chen untuk meredakan amarahnya, dia juga tahu prinsip bahwa lebih banyak lebih baik daripada kurang. Satu Trevor lagi sudah lebih dari yang diharapkan, dan satu Ye Chen lagi akan menyebabkan lebih banyak masalah. Karena itu, jika Ye Chen bisa lolos sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Ye Chen menatap Pete Roger dan berkata dengan sikap berayun, baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan menunjukkan kartuku kepadamu. Aku curiga kalian sama sekali bukan agen CIA, jadi aku akan mengikuti untuk melihat apa yang sebenarnya ingin kau lakukan. Dan jika kau tidak yakin, aku akan meminta Tuan Mitsui untuk mencari hubungan dan menelepon Kementerian Luar Negeri atau ke Kedutaan AS di Jepang untuk mengonfirmasinya. Bagaimana menurutmu? Hati Pete Roger hancur. Alasan mengapa semuanya berjalan lancar hari ini adalah karena dia telah mempersiapkan dirinya dengan cukup baik, dan sejumlah besar dokumen dan surat palsu bisa saja sepenuhnya palsu. Terlebih lagi, dia telah membuat alasannya dengan cukup baik, memanfaatkan hal-hal yang diketahui semua orang di luar kepala, namun tidak terucapkan, sedemikian rupa sehingga dia membuat semua orang merasa bahwa CIA dianggap masuk akal untuk datang dan menyelidiki Tawana pada saat ini. Namun, jika Mitsui Ryotaka sedikit lebih berhati-hati, dan telah menelepon Kementerian Luar Negeri Jepang untuk meminta konfirmasi, dia akan segera menyadari bahwa semua ini tidak lebih dari sekadar tipuan. Karena itu, dia, yang hanya ingin Ye Chen keluar dari sana, sama sekali tidak berani membiarkan Ye Chen meninggalkan mobil ini lagi. Jadi, dia berkata dengan pura-pura meremehkan, saya sudah menunjukkan semua dokumen dan dokumen. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, ketika Anda tiba di kedutaan dan bertemu dengan duta besar nanti, Anda akan mengerti semuanya. Dengan itu, dia melihat jam dan berkata dengan ekspresi serius, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pihak Washington masih menunggu. Berangkatlah dulu. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita sampai di kedutaan. Ye Chen tertawa dan tidak terus menghadapinya, tetapi berkata dengan santai, karena kau sudah mengizinkanku naik, aku akan duduk di baris terakhir. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Tawana dan berkata sambil tersenyum, karena otak Nona Svet berputar sangat cepat, mengapa kau tidak menganalisis situasi saat ini sedikit lebih dalam, dan coba tebak apa yang akan kulakukan? Tawana tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di sini, dan hanya menatap Ye Chen dengan marah sebelum memalingkan wajahnya langsung ke samping, dan tidak lagi mengganggunya. Ye Chen menggerutu dan tertawa, lalu terus melangkah maju, dan setelah berjalan ke baris ketiga, dia duduk di kursi kelas 1 di sisi kanan baris terakhir. Saat itu, dua pemuda turun dari mobil Kementerian Luar Negeri di depannya, dan setelah mereka berdua langsung menaiki bus Toyota tersebut, Pete Roger kemudian berkata kepada salah satu dari mereka, kalian pergilah ke baris terakhir, awasi orang itu, dan pastikan dia tidak mengganggu pekerjaan investigasi kita. Pria itu mengernyit, mendengar maksud perkataan Pete Roger. Begitu dia menggunakan frasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi, pastikan, pada seseorang, itu berarti orang itu harus disingkirkan untuk menghindari faktor-faktor yang tidak terkendali. Mengingat rencana awalnya adalah menghabisi Tawana, dia kemudian menyadari bahwa begitu yang lain bergerak menghabisi Tawana, dia sendiri harus bergerak menghabisi Ye Chen pada saat yang sama. Jadi dia kemudian segera berkata, baiklah agen Roger, saya mengerti. Pete Roger mengangguk, lalu berkata kepada orang itu, kalian duduk di kursiku. Saya akan duduk di kursi penumpang. Pete Roger sendiri bukanlah seorang ahli, ia adalah seorang pembunuh profesional yang terlatih, jadi sebagian besar kecakapan tempurnya membutuhkan senjata tajam untuk bisa digunakan. Dan untuk operasinya ini, para petinggi sendiri tidak akan membiarkannya melakukannya dengan cara yang sulit, jadi ia membuat taktik ini, dengan maksud untuk membawa Tawana pergi dan menghabisinya dengan cara yang bermartabat tanpa mengorbankan seorang prajurit pun atau melepaskan satu tembakan pun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, untuk menghadapi keadaan darurat, dia menyembunyikan pistol yang terisi peluru di bawah kursi penumpang, sehingga saat terjadi situasi darurat yang mengharuskan penggunaan pistol, dia bisa mengeluarkannya dan membuka pengaman untuk segera menembakkannya. Awalnya, jika Ye Chen tidak naik mobil, dia bermaksud untuk duduk di baris pertama untuk menikmati proses Tawana dan Trevor diracuni dari jarak dekat, tetapi sekarang ada satu faktor yang tidak dapat dikendalikan lagi. Dia membiarkan ninja itu duduk di baris pertama untuk mengatasi situasi tersebut,
Dia pergi ke sisi penumpang di satu sisi agar bisa lebih dekat dengan pistol. Di sisi lain, dia bisa membuka jarak maksimum dengan Ye Chen untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan senjata panas tersebut. Selain itu, di tengah-tengah interval antara 3 baris yang terdiri dari 6 orang, jika benar-benar ada bahaya, dialah yang akan menjadi orang dengan tingkat bahaya terendah. Setelah mengatur orang-orang, Pete Roger kemudian berkata kepada pengemudi, "Baiklah, pergilah secepatnya, kantor Washington masih menunggu." Pengemudi itu mengangguk dan menyalakan mobil, menginjak pedal gas dengan perlahan, lalu melaju pergi. Rencana yang telah ditetapkan Pete Roger untuk anak buahnya adalah selama kendaraan itu meninggalkan Dom dengan lancar, ia akan segera mengambil tindakan untuk menghabisi orang-orang itu, agar tidak tidur lama. Alasan mengapa kami harus meninggalkan Dom dan kemudian mengambil tindakan adalah karena kami takut jika orang-orang dari keluarga Mitsui menghentikan mobil itu, semuanya akan menjadi kacau. Selama kendaraan itu meninggalkan Dom, kendaraan itu akan berada di jalan-jalan kota Tokyo. Dalam hal itu, orang-orang dari keluarga Mitsui tidak akan dapat menghentikannya meskipun mereka ingin, dan ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Setelah operasi, kendaraan itu akan segera menuju Yokohama, di mana mereka telah menyiapkan resepsi di rumah duka, dan setibanya di rumah duka, jenazah akan segera didorong ke insinerator yang sama untuk dikremasi bersama dengan seorang janda tua yang dijadwalkan akan dikremasi pada sore hari. Janda itu meninggal di panti jompo. Pemerintah daerah dan Departemen Kesejahteraan membayar kremasi dan upacara pemakaman sederhana, karena tidak ada orang yang dicintai yang menemani, jadi tidak akan ada orang luar dikremasi. Tawana dan janda tua itu dibakar bersama, sebagian abunya diberikan kepada staf Departemen Kesejahteraan, sisanya dibuang ke saluran pembuangan. Tawana bahkan jika dia benar-benar menghilang dari dunia, tidak ada yang datang untuk mencari tahu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki ide yang bagus tentang apa yang Anda lakukan. Tetapi sekarang hal yang rumit datang. Awalnya akan digunakan untuk membakar 2 mayat dari insinerator, sekarang untuk membakar 4 mayat, benar-benar menjadi masalah. Jadi dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada pengurusnya, memberitahu dia bahwa situasinya telah berubah, dan jumlah mayat yang perlu ditangani nanti telah meningkat dari Tawana sendiri menjadi 3. Setelah pihak lain menerima pesan tersebut, dia marah dan mengirim pesan kembali bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah gila? Datang dan lihat sendiri bagaimana 4 orang sialan bisa masuk ke dalam insinerator sialan itu? 2 orang harus masuk satu di atas yang lain, bagaimana aku bisa membakar 4 orang?" Pete Roger menjawab, "Itu masalahmu, aku akan mengirimkan 3 mayat itu kepadamu nanti dan kau bisa membakarnya sesukamu." Orang lain itu dengan marah menjawab, "Persetan denganmu." Pada saat ini, Ye Chen, yang duduk di barisan terakhir, melihat ninja di sampingnya yang dengan waspada mengamati dirinya sendiri dengan bayangannya, dan dalam benaknya, dia menganalisis situasi yang ada. Jika seseorang benar-benar harus bergerak, orang-orang ini, tanpa kecuali, tidak mungkin menjadi lawannya. Hanya saja seseorang harus menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor sambil mengurus orang-orang ini. Kalau tidak, istrinya yang penuh harapan untuk datang menonton konser belum dimulai, penyanyinya dibunuh, hal semacam ini yang terjadi, akan menjadi bayangan psikologis pada istrinya. Bersambung.